warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Farida Hayati, dan ada rekan saya Anida Safitri dan juga Anita Inayati dari kelas 3B PGSD. Mata kuliah Psikologi Pembelajaran Anak Usia SD. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang urgensi IQ, EQ, dan SQ dalam proses pembelajaran. Yang pertama, kita harus tahu lebih dahulu apa itu IQ, apa itu EQ, dan apa itu SQ. Yang pertama, intelligence quotient atau yang biasa kita sebut dengan IQ. Menurut beberapa para ahli berpendapat bahwa IQ itu merupakan pikiran atau tindakan adaptif, yaitu kemampuan berpikir abstrak serta kemampuan menyelesaikan masalah secara efektif. Sedangkan menurut David Wechsler mendefinisikan intelijensi merupakan kemampuan individu untuk bertindak dan berpikir secara terarah dan mampu menguasai lingkungan secara efektif. Intelektual berarti cerdas, berakal, dan mampu berpikir berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, jadi IQ itu merupakan kemampuan seseorang dalam merencanakan, menalar, berpikir abstrak, memecahkan masalah, memahami gagasan, menggunakan bahasa yang memiliki kaitan erat dengan kemampuan kognitif seseorang. Kemampuan ini dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, serta dengan menunjukkan kompetensi pengetahuan seseorang. Di antaranya dengan membaca cepat dan paham, menghafal cepat, berpikir kreatif, mencatat efektif, berhitung cepat, optimal otak kanan dan kiri, sadar, dan juga latihan otak. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu emotional quotient atau yang biasa kita sebut dengan EQ. Nah, perasaan manusia dan kecerdasan emosional itu saling terkait dengan erat. Kita harus menghadapi keadaan sulit dan pekerjaan beresiko karena emosi memaksa kita untuk melakukannya. Beberapa hal seperti sugesti, kelelahan, perhatian, dan kecerdasan dapat mempengaruhi perasaan, yang kemudian dapat mempengaruhi bagaimana emosi itu diwarnai. Kecerdasan emosional ini memiliki konsep yang terdiri dari 5 komponen, yaitu kemampuan mengenali diri sendiri, mengelola emosi diri, memotivasi diri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan dengan orang lain. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah SQ, kecerdasan spiritual, atau dalam istilah lain disebut dengan spiritual quotient. Ini merupakan istilah untuk kecerdasan yang ketiga setelah IQ dan EQ. Mengapa disebut kecerdasan ketiga? Karena memang secara kronologis istilah kecerdasan ini muncul belakangan setelah 2 kecerdasan lainnya. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau kecerdasan jiwa. Kecerdasan spiritual memberikan suatu makna dan nilai berdasarkan keyakinan yang dianggap benar dan menjadi pedoman hidupnya, membuat seseorang mampu membangun diri secara utuh dan menyembuhkan luka diri. Selanjutnya, hubungan antara IQ, EQ, dan juga SQ. Berbicara mengenai hubungan,
Hubungan adalah suatu kesatuan yang sangat terkait, bersambung, berangkaian, atau yang tak terpisahkan satu sama lain, yang saling bekerja sama oleh karena sebab berhubungan, yakni berkaitan, berkenaan, bersangkutan, dan merupakan suatu badan kesatuan yang saling mempengaruhi dan membetulkan. Maka salah satu dari kesatuan hubungan tersebut terpisah, ia dikatakan suatu badan yang tidak ada hubungannya lagi. Di sini bagaimana hubungan IQ, EQ, dan SQ? Apakah ketiga kecerdasan ini saling berhubungan atau berkaitan? Tentu jelas berkaitan. Karena dalam proses meta kekuatan kecerdasan manusia, ada satu daya sinergis yang hidup dan saling mempengaruhi dan menentukan kebijakan, yakni kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosional atau EQ, dan kecerdasan spiritual atau SQ. Jika salah satunya tidak difungsikan, maka kecerdasan manusia akan timpang atau menjadi tidak seimbang. Proses kerja kecerdasan IQ, EQ, dan SQ ini adalah suatu sistem yang terintegrasi dan tak terpisahkan, yang saling bersinergis dan saling mempengaruhi dan juga membutuhkan, serta harus ada sebuah kerangka komprehensif untuk menjembatani keduanya. Menurut Sari dan Letemi 2021, beberapa cara yang dapat dilakukan agar IQ, EQ, dan SQ seimbang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran diri dalam memposisikan diri senada dan serasa dengan emosi orang lain. Yang kedua, melatih diri dengan melakukan hal-hal positif agar menjadi kebiasaan yang dapat membuat IQ, EQ, dan SQ seimbang. Dan yang ketiga, menumbuhkan keinginan untuk berkembang ke arah yang jauh lebih baik. Nah, selanjutnya ada kualifikasi guru yang baik. Kualifikasi akademik merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam meningkatkan profesionalisme guru. Tanpa peningkatan kualifikasi akademik, kecil kemungkinan dapat mewujudkan guru yang berkualitas dan profesional. Sebagaimana kualifikasi guru yang baik itu dan yang mendasari untuk suksesnya seorang guru menjadi pendidik yang profesional, maka mereka harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan komponen utama yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Kompetensi pedagogik guru itu penting untuk ditingkatkan karena kompetensi pedagogik guru akan meningkatkan kompetensi profesionalisme guru dalam mengajar. Karena dengan memiliki kompetensi pedagogik, maka guru memiliki kemampuan dalam mengatur materi pembelajaran yang akan disampaikan baik kepada murid-muridnya dengan berbagai teknik. Nah, yang kedua itu ada kompetensi profesional. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir C dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan untuk membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi profesional guru merupakan kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan, meliputi penguasaan pedagogik, pengetahuan, metodologi, manajemen, dan sebagainya yang tercermin dalam kinerja di lingkungan pendidikan. Nah, yang ketiga ada kompetensi sosial. Sebagai makhluk sosial, setiap manusia dituntut untuk memiliki kompetensi sosial, termasuk juga para guru di sekolah. Tanpa kompetensi ini, para guru akan kesulitan dalam melakukan hubungan sosial tidak hanya kepada sesamanya, tetapi juga siswa dan warga sekolah atau bahkan orang tua dari siswa itu sendiri. Nah, dengan kedemikian, kompetensi tersebut terkait erat dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial.
Selanjutnya yang keempat ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian memiliki kaitan erat dengan keteladanan guru. Tuntutan zaman dewasa ini menjadikan guru patut memiliki keteladanan. Selain dapat membimbing peserta didik memiliki moralitas luhur, guru yang memiliki keteladanan merupakan kunci dalam membangun pendidikan di tanah air menjadi lebih baik. Dari keempat pernyataan tadi, semua mencakup dari aspek kecerdasan IQ, EQ, dan SQ. Di dalam itu terbangunnya kemampuan kinerja guru yang handal dan profesional, dan aspek dari kecerdasan itu secara langsung bersinergis di dalam menerapkan semua kompetensi, baik akademik, kepribadian, individu, bahkan kemampuan membangun komunikasi sosial dan spiritual yang tinggi, dan rasa empati terhadap anak didik di dalam proses belajar mengajar, sehingga tujuan pembelajaran berhasil dengan baik. Materi selanjutnya yaitu modal dasar nilai ideal dari seorang guru. Memiliki modal dasar nilai ideal mutlak dimiliki oleh seorang guru dan sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. Lalu, apa saja sih modal yang diperlukan oleh seorang guru dalam melakukan proses belajar mengajar ini? Yang pertama yaitu kecerdasan intelektual. Seorang guru dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual guna untuk melakukan aktivitas mental, berpikir, menalar, kemudian memecahkan masalah, dan hal ini berkaitan erat dengan kemampuan kognitif seseorang. Kemampuan intelektual sendiri didominasi oleh daya pikir rasional dan logika yang memberikan kemampuan berhitung, berimajinasi, beranalogi, dan daya kreasi dan inovasi. Seorang pendidik dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual ini agar ia mampu menguasai materi dan bahan ajar yang akan diberikan kepada peserta didik supaya lebih efektif. Modal yang kedua ialah kecerdasan emosional. Seorang guru harus mampu mengendalikan emosi yang ada pada dirinya. Emosi yang stabil akan memudahkan guru untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan di dalam diri. Kecerdasan emosional sendiri sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar, di mana mungkin ketika di kelas kita akan menemukan siswa yang membuat kita marah ataupun jengkel. Kita mungkin bisa menegur mereka, tetapi kita harus memilah kata-kata yang diberikan kepada mereka, jangan sampai menyakiti hati mereka, apalagi sampai memukul. Modal yang ketiga ialah kecerdasan spiritual. Ini merupakan suatu kemampuan dasar individu berupa kecerdasan berpikir rasional untuk menganalisis dan menilai berbagai persoalan yang berkaitan dengan nilai, perilaku, dan kualitas mental berkaitan dengan spiritual keagamaan. Guru harus memiliki kecerdasan spiritual untuk melengkapi kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Jika seorang guru sudah memiliki IQ, EQ, dan SQ yang baik, serta mampu mengembangkan dan menyeimbangkannya secara profesional dan fleksibel, maka ia akan lebih mudah dalam menjalankan proses belajar mengajar dan membuat para peserta didik lebih senang ketika ia ajarkan. Baik, selanjutnya yaitu dampak ketidakseimbangan IQ, EQ, dan SQ pada pendidik. Yang pertama yaitu ia akan kehilangan keteladaannya. Kemudian yang kedua, kurangnya simpatik anak didik terhadapnya. Anak didik akan mulai acuh terhadap guru yang tidak mampu menyeimbangkan ketiga poin tersebut. Kemudian, anak didik malas belajar pada guru tersebut. Anak-anak mulai tidak mempedulikan apapun yang diajarkan oleh si pendidik. Kemudian dapat menghambat kreativitas anak didiknya untuk berprestasi karena sikap dan kecakapan yang dimiliki guru dapat mempengaruhi kreativitas anak didik, dan munculnya tekanan, kemudian stres, depresi, dan kemurungan yang terjadi pada pendidik tersebut.
Baik, selanjutnya ialah penerapan IQ, EQ, dan SQ dalam proses pendidikan. Ada 3 komponen penting yang sebaiknya dimiliki oleh seorang guru dalam mengelola dirinya sebagai pendidik, yaitu ada IQ, kecerdasan intelektual, EQ, kecerdasan emosional, dan SQ, kecerdasan spiritual. Jika seorang guru telah mampu menyeimbangkan ketiga poin tersebut, maka ia dapat dengan mudah melakukan proses pembelajaran dan mampu memotivasi dirinya. Setelah ia mampu memotivasi dirinya sendiri, maka ia akan dengan mudah dapat memotivasi para peserta didiknya. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.